Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptono. Jadi di video kali ini Kryptono akan membahas market kripto ya. Dimana ini apa agak-agak gokil sih kalau Kryptono lihat dari Bitcoin ya. Gimana ya? Pokoknya gokil aja sih. Ibaratnya bolak-balik aja tapi cepat gitu. Eh, Ibaratnya turun 1000 2000 balik lagi, untuk naik lagi ke 1000 ataupun 2000 dolar ya. Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa diberi subscribe, like, komen, share, dan oke, kita bahas. So, di video ini, kalau kalian lihat, cek ya dari Bitcoin ya. Jujur guys, sebenarnya apa naiknya itu gimana ya? Volatile banget tuh guys. Naik turun volatile. Kalau kalian bisa cek nih ya, dari time frame 4 jam yang di jam 7. Nah, dia ini sempet turun sampai ke 104.143. Nah, tadi siang, bukan tadi siang, tadi pagi itu di jam 7 itu dia sempat naik ke 106.800. Ya kan? Candle jam 11, jam 3 dan masuk ke jam 7 malam itu langsung turun ke 104.143. Nah, sekarang masuk ke candle jam 11 malam itu dia naik lagi guys sampai 106.288. Nah, ini bisa dibilang volatilnya gila sih. Terus udah gitu, volatilnya gila, inilah yang membuat Bitcoin dominance naik lagi guys. Nah, sampai ke 4,12%. Nah, gimana dampaknya ke Ethereum dan lainnya? Kalau kalian bisa cek, sini Ethereum masih menunggu momentum. Nah, sini ada chart pattern seperti ini dari time 4 jam. Nah, masalahnya si Ethereum ini masih ada di tengah-tengah guys, antara naik ataupun turun. Nah, bisa dibilang ini bukan area. Nah, area order block guys, tapi area order block ini sebenarnya harusnya udah ditutup ya, karena ada ini. Nah, harusnya bisa harus naik sih ibaratnya ini. Nah, tapi kalau misalnya area order block ini bisa kemungkinan jatuh, nah, support supportnya yang buat jadi krusial ini adalah di Bollinger Band bawah sama garis yang udah Kryptono bikin. Nah, ini nih ada dua ya guys, ini sama ini ya. 2357 itu untuk harga range yang dari Kryptono bikin. Terus Bollinger Band bawah di time frame 4 jam itu di 2386. Nah, ini kalau misalkan ini dua ini jatuh, besar kemungkinan kita kan melihat tuh Ethereum bisa jatuh guys ya. Besar kemungkinan bisa ke 2300 bawah ataupun sekian segini 2200. Ini pakai time frame 4 jam ya. Kalau kita cek time frame daily, time frame daily ini seperti kayak gini aja guys. Lihat loh, kayak nggak ada bentuk guys, sumpah. Bukan nggak ada bentuk sih, sebenarnya chartnya udah kebentuk, tapi candlenya tuh wah, tiga merah apa ya, tuh dua, empat merah, dua hijau, terus sekarang merah. Ini nggak tahu nih postingannya ntar nanti bakal merah apa hijau. Nah, seperti ini. Nah, bisa dibilang bisa kemungkinan besar nih bisa aja jatuh sampai 2200 ke bawah kalau misalkan ini jebol nih ya, garis ini jebol, misalnya kemungkinan seperti di sini, atau enggak ya bisa coba aja di bawahan lagi sampai 2000 pas juga bisa, atau kita nggak tahu. Tapi maksudnya nggak tahu pasti ya itu dari makan kita. Tapi yang saya sih dari rem 4 jam ya, kalau misalkan bisa bertahan dari order block ini, range order block ini besar kemungkinan bisa akan pump untuk Ethereum. Tapi kalau nggak bisa bertahan di area order block ya, kita mau nggak mau melihat Ethereum tuh bakal jatuh. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly ya guys ya, ini nggak tahu nih bakal valid apa enggak reward soldier-nya. Tapi kalau misalkan kita cek dari time frame sebelumnya di tahun 2023, nah sini ada ibaratnya bikin reward soldier kan dari 16 Oktober 2023, 1 2 3 ya kan. Nah, empatnya ini dia kagak sideways naik. Nah, terus minggu kelima ini baru dia sideways. Nah, sampai minggu ke-6. Nah, minggu ke-7 ke-8 langsung dia naik ya kan? Seperti itu ya. Nah, ini nggak tahu nih kita kan bagaimana Ethereum ke depannya.
Ya gue sih berharap masih apa ya, three white soldier di weekly ini itu jadi guys. Kalau misalkan jadi kemungkinan 3.000 ataupun 3,5 ini itu untuk Ethereum tuh harga yang EZ untuk bisa kita sampai guys. Nah gimana dengan altcoin? Nah sebenarnya altcoin itu banyak yang ketahan guys. Kalau kalian bisa cek juga nih, altcoin tuh banyak yang ketahan. Emang ada yang naik, tapi naiknya nggak terlalu seberapa ya. Palingan max kalau dilihat sih 10%. Nah, kalau kita lihat meme coin juga nggak ada yang naik ya. Baru 6%. Nah, Nero lebih gila lagi, turun sampai 40% Nero. Terus di Rebro ini 28 hampir 30% ya. Nah, apa AI doang nih. Nah, sama Launchcoin ini kita nggak tahu pasti ini meme coin atau gimana, tapi yang jelas ini sih meme coin sih. Launchcoin coba cek. Soalnya kripto nggak tahu pasti nih ini koin narasinya apa. Believe app ecosystem. Nah, ini CM nih, ada narasi terbaru lagi yaitu internet capital market. Nah, ini narasi apa ya, ekosistem Solana banyak banget guys meme coin ini. Nah, ada Vine, ada Jelly, ada Coin, Bitcoin, Noodle, Supreme sama Badi. Ini narasi ICM internet capital market yang bisa dimana Launchcoin ini yang paling apa ya, market cap-nya paling besar ya kalau di narasi meme coin ini Solana, karena Solana tuh meme coin itu banyak banget narasinya guys. Kalau kalian ibaratnya hold ya agak sulit sih karena narasinya itu berbeda-beda guys tiap bulan nih, kadang-kadang bisa sebulan sekali, iya kan, seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali ataupun tiga. Yes, kalau nggak salah waktu itu kan Solana pernah sebelum ICM itu narasi apa tuh, lupa dah terbentuk. Pokoknya banyak banget ya, ini seperti itu ya. Nah yang gue takutin adalah ya dominansi guys, karena jujur ya Bitcoin ini masih belum apa ya, masih belum ada topnya banget ya. Kalau misalnya ibaratnya kemungkinan besar Bitcoin ini masih belum ada tahu topnya itu, terus udah gitu dia masih tetap akan naik, kemungkinan besar BTC top itu juga pasti akan tetap naik guys. Nah itu permasalahannya guys. Nah yang jadi narasi, bukan narasi maksudnya, yang jadi pertanyaannya adalah ini kalau naik sampai 66 atau 67, besar kemungkinan bisa aja jadi double top, kalau nggak masih uptrend sampai ke 70% seperti itu. Nah ya berharap aja sih ya, jujur ya guys ya. Kalau emang bisa dia apa emang dia naik lagi 66 atau 67 itu harusnya udah jadi double top sih, double top buat BTC dominance. Semoga aja, tapi kita nggak tahu pasti juga, dilihat juga dari Bitcoinnya, faktor Bitcoinnya. Kalau faktor Bitcoinnya belum kelar euforia sampai top puncak, nah kemungkinan besar Bitcoin dominance itu masih tetap ngekor. Nah kalau misalkan ibaratnya BTC masih belum nyampe top puncak dan Bitcoin dominance juga masih naik, di mana altcoin dan Ethereum kemungkinan besar masih akan ngekor guys, tetap tetap ngekor BTC dengan kenaikan, tapi ya naiknya nggak terlalu gila-gilaan, pasti ibaratnya tipis-tipis tapi naik gitu, seperti itu. Nah yang masalahnya adalah yang penting intinya kalau misalnya BTC naik, BTC dominan itu jangan turun. Maksudnya bukan jangan turun, kalau misalkan BTC dominan naik, Bitcoinnya jangan turun. Kalau misalkan Bitcoinnya turun dan domnya naik, udah altcoin itu udah waduh bisa banget lagi guys. Bukan altcoin aja pasti Bitcoin juga pasti bakal ya tahu sendiri lah dan seperti apa. Makanya ini masih harus berhati-hati ya. Sebenarnya Kryptonom itu masih berharap tuh Ethereum ini three white soldier-nya jadi sih. Kalau three white soldier-nya jadi ya udah guys, EZ buat ke 3.000 atau 3.500, karena ntar lagi ya, berarti paling tinggi itu di 2.738 ya, kurang 262 lagi jadi 3.000 dolar. Tapi untuk kalau harga sekarang di 2,5 ya kan 500 dolar lagi untuk jadi 3.000 dolar seperti itu. Nah ini untuk Bitcoin dominance. Nah Bitcoin dominance per Ethereum dominance, nah seperti ini.
Nah ini bisa ini naik lagi, ini bisa naik lagi ya karena BTC Dominance sih tahu sendiri. Nah, sini ETH Dominance sebenarnya juga udah dapat katalis bottom tapi tahan kan. Kenapa ya, BTC Dominance ya guys masih naik seperti itu. Ya gue sih masih berharap sih, intinya walaupun BTC Dominance naik, intinya ini ya, itu nggak merusak market guys, yang merusak suasana seperti itulah. Berdoa aja sih harusnya sih ya. Terus dari itu juga total 3 BTC, weekly-nya juga masih jelek. Kalau kita lihat dari daily, dia masih ketahan di sini di MA50 seperti itu. Makanya nih, karena BTC juga masih belum euforia ke top banget sih. Kalau dilihat sih ini masih belum top ya, untuk Bitcoin masih bisa naik guys. Harga 109.000 itu masih belum topnya BTC, masih bisa akan naik ya. Gue sih nggak tahu ya guys ya, topnya Bitcoin Dominance itu jadi berapa, cuman ada yang bilang katanya maksimal di 200.000 dolar. Ya nggak tahu sih bener apa enggaknya ya. Jadi itu aja sih yang bisa Crypto ngebahas, dan thank you untuk semuanya, dan bye bye and undo.